Alhamdulillah menang. Kita dari PDIP dulu kan. Ya, termasuk kakak saya Cinta Mega di situ. Ada teman saya Charles Honoris yang jadi DPR sekarang. Itu juga alhamdulillah kita semua yang usung. Akord itu akord fiksatif molekul. Itu saya sakit panas, demam, saya dijojolin daun dadap namanya tuh. Pahitnya minta ampun pahitnya, tapi itu benar-benar efektif. Itu kalau itu 3 kali lebih kuat dari paracetamol. Daun dadap. Daun alpukat itu adalah untuk diotrik. Diotrik tahu kan maksudnya? Diotrik apa? Diotrik naikin dia sampai 90. Nah, setelah 90 dia mendidih, nggak usah lama-lama, begitu mendidih tutup, langsung asapnya juga jangan keluar. Jadi supaya elektronya tuh, jadi ini ya saya jelasin maksudnya semua. Selamat malam rekan-rekan GDA Kreatif. Hari ini saya mau ngobrol santai nih sama teman main saya, tetangga saya juga, namanya Bapak Cherry Mega Daulat. Beliau adalah seorang pembuat ramuan herbal. Dan itu juga udah banyak dijual di online. Tapi sebelum masuk itu kita mau cari tahu dulu dia itu sebenarnya dulu apa sih, kesibukannya apa, kok tiba-tiba bisa jadi kayak gitu, jualan ramuan herbal dan lain-lain. Nah, mari kita simak ceritanya hari ini. Apa kabar Pak Cherry? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana Pak? Gimana nih? Cerita dulu tentang kesibukan awal nih gimana nih? Atau dulunya tuh gimana gitu? Kok tiba-tiba jadi begini atau dulunya bagaimana tuh? Oh iya, kalau saya sih, kalau dulu ya bervariasi aja dari emang kita kuliah, kerja gitu, terus sempat aktif di organisasi, di politik. Terus sempat jadi tim sukses juga untuk beberapa ini, kebenaran juga dari keluarga saya. Menang tapi Pak tim sukses? Alhamdulillah menang. Kita dari PDIP dulu kan. Ya, termasuk kakak saya Cinta Mega di situ. Ada teman saya Charles Honoris yang jadi DPR sekarang. Itu juga alhamdulillah kita semua yang usung. Gitu. Terus terakhir saya kerja di Pasaraya, Pasaraya Blok M. Ya. Terus disitu saya sebagai marketing. Setelah itu pada saat kesininya kan saya pikir ada ipar saya tuh kebenaran dia pensiun kan dari teknik nuklir dan dia ahli kimia. Teknik nuklir? Oh, ahli kimia. Ya, insinyur ahli kimia, dan kita bersepakat untuk berbisnis lah gitu loh. Berbisnis di situ seperti kita buat House of Fragrance tuh kayak rumah minyak wangi, tapi kita buat akordnya. Akord itu akord fiksatif molekul. Itu sebenarnya kalau istilah kasarnya bahasa kampungnya adalah biang minyak wangi. Tapi kita ada jenis-jenisnya, ada molekul. Itu yang buat high end-nya. High end tuh maksudnya yang kelas tinggi gitu loh. Oh, yang maksudnya tahan lama gitu. Oh, yang itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan pun nggak hilang kalau nggak dicuci. Itu ya, itu tapi memang karena bahannya juga paten gitu loh. Bahannya paten. Dan selain itu saya membuat herbal juga. Membuat herbal. Dari situ saya membuat herbal. Dan itu dari resep turun-temurun sih sebenarnya. Dari mana Pak? Lebih dari apa ya? Dari nenek-nenek mungkin ya. Tapi saya mengembangkan itu sendiri memang. Jadi kalau dulu kebenaran nenek saya, kakek saya itu nggak begitu ini sama dokter. Untuk penyakit-penyakit itu dia hanya kayak misalkan masuk angin itu paling dikerok, terus dia minum kunyit gitu loh, kunyit, jahe gitu loh, seperti itulah. Terus kalau dulu saya sakit panas, demam, saya dijojolin daun dadap namanya tuh. Pahitnya minta ampun pahitnya, tapi itu benar-benar efektif. Itu kalau itu 3 kali lebih kuat dari paracetamol. Daun dadap? Daun dadap namanya. Jadi menurut penelitian di Jepang juga untuk dikerok itu 5 kali lebih efektif dibanding kita minum paracetamol. Dikerok itu. Jadi itu emang udah tradisi nenek moyang kita ya, memang udah ini. Nah, disitulah saya umur 40 itu saya ngerasain
mulai nih ada rasa apa gitu, kayak asam urat apa gitu. Di situ saya kembangin. Jadi setiap daun-daunan itu kan mengandung klorofil ya namanya ya. Ya, betul. Batang semua juga klorofil. Jadi kita, menurut saya Allah tuh menciptakan kayak apa namanya, daun ini, pepohonan buah ini itu ada fungsinya, nggak bukan kebetulan gitu loh. Ya. Nah itulah yang saya berpikir, oh iya saya lihat daun kelor adalah bagus buat kanker, buat paru-paru, buat gula, buat asam urat di situ. Jadi saya kembangin di sini, saya campur tuh semuanya tuh, kayak daun kelor, ada daun binahong namanya juga, yang daunnya seperti heart, seperti hati. Nah itu bagus buat paru-paru. Kita tuh yang terutama yang perokok gitu, yang memang kena apa sih, radiasi lah, kayak asap apa-apa, itu bagus tuh daun binahong. Daun alpukat saya campur juga di situ. Jadi saya ada campuran daun-daun ya, daun kelor, daun binahong, daun alpukat. Daun alpukat itu adalah untuk diuretrik. Diuretrik tahu kan maksudnya? Diuretrik apa? Diuretrik itu saluran kencing. Jadi kalau misalkan kita kencing itu sulit, kencing itu sakit, dan ginjal, itulah daun alpukat tuh fungsinya bagus. Terus saya campur juga ini 3 daun, saya campur 7 daun. Ini ada daun sirsak juga. Daun sirsak, nah itu anti kanker, itu udah. Daun sirsak tuh anti kanker, itu terbukti tuh kalau di Jepang itu dibuat pil. Jadi kalau di Jepang tuh dibuat pil, emang itu buat anti kanker kan. Daun sirsak juga untuk mengontrol gula darah gitu loh. Terus yang habis itu beberapa daun nih, daun kelor, binahong, daun sirsak tadi, sama daun apa lagi tadi, alpukat ya. Saya campur, saya tambahin lagi di situ daun mangga. Daun mangga itu kita kan kalau di Indonesia tuh kita buang kan sebagai sampah. Tebang, habis dibakar, buang, dibakar. Tapi sebenarnya itu adalah dia itu buat diabetes tipe 1 2, bukan yang akut, 1 2. Jadi daun mangga itu kalau di Jepang, di luar negeri itu dibikin ini juga, dibikin kayak bubuk, ada yang bikin bubuk, ada yang dibikin pil gitu loh daun mangga itu. Nah gitu. Jadi kalau menurut para apa sih namanya tuh, kayak orang Aristoteles gitu kan, sebenarnya tuh ya makanan itu akan menjadi obat sesungguhnya untuk tubuh kita. Tapi kalau enggak, itu kita akan terus memakan obat gitu loh. Jadi obat itu jadi makanan kita. Jadi sebenarnya dalam Islam pun juga, di dalam Al-Quran itu, perhatikanlah kata Allah apa yang kamu makan gitu loh. Ya kan, apa asalnya dari mana, cara buatnya seperti apa gitu loh. Gitu. Jadi saya tadi gimana Pak? Dicampur 7 daun itu ya? Ya. Terus gimana? Ya, setelah itu kita campur, kita didihkan ya. Kita campur nih di dalam berapa, jadi diboil ya istilahnya gitu kan. Itu campurannya ya terserah sih berapa porsi-porsi masing-masing. Cuman kalau saya itu lebih banyakin daun kelor dan daun binahongnya. Nah biasanya itu tergantung ukuran panci yang kita punya. Misalnya kita cuma panci yang 10 liter ya diatur aja. Yang penting dia padat, airnya juga nggak usah terlalu penuh, cuman ya setengah lebih lah gitu. Terus kita panasin tuh dari 60 derajat dulu gitu loh. 60 derajat, jadi kita mesti ada termonya kan. Itu kompor biasa tuh? Ya kompor biasa, tapi ada termonya jadi kita bisa atur tuh api kecil gitu. Setelah nanti dia sekitar setengah jam dia tuh naik berapa derajat gitu, sampai kita naikin lagi sampai dia mendidih. Kalau mendidih kan sekitar 90 ya, 95 apa ya, pokoknya 90 lah, 90 ke atas dulu air mendidih derajat. Itulah kita matiin, langsung kita tutup gitu. Nah, dalam prosesnya itu jadi saya masih ada campurannya lagi. Setelah itu saya campur dengan jeruk nipis. Itu sebenarnya kalau buat pengawet alami adalah jeruk nipis, kunyit, ya kan, kunyit, jeruk nipis, sereh, ya kan, apalagi tuh, itu tuh masuk. Jadi rimpang. Pokoknya rimpang. Jadi kalau Indonesia ini adalah surganya rimpang. Makanya kita dijajah sama Belanda itu karena emang kita tuh kaya dengan palawija, rempah-rempah seperti lada, palawija ya. Nah, makanya kalau di Arab punya kurma, kita punya lada, kita punya kunyit, itu nggak kalah sama kurma. Gitu loh. Jadi kalau orang dulu zaman dulu puasa, emangnya
bisa mereka ngambil kurma, orang Arab di mana, Indonesia di mana kan jauh sekali gitu loh. Gitu. Apalagi sekarang kan apa situasinya juga belum seperti sekarang ini, teknologi belum terlalu maju gitu loh. Jadi ya begitu gitu. Jadi mungkin mereka kayak jeruk nipis gitu loh, jeruk nipis. Untuk saya itu saya pengawetnya jeruk nipis sama serai gitu loh. Jadi saya nggak pakai namanya, kan kalau pengawet ada tuh yang kimia tuh, asam sorbet gitu, asam folat. Saya nggak pakai itu gitu loh. Jadi setelah itu tutup fermentasi itu, biar mereka majemuk di sini maksudnya kawin gitu loh, biar mereka tuh menyatu, kawin, ngeblend, majemuk lah gitu, jadi satu kesatuan, integrasi itu selama 16 jam. 16 jam merebusnya 16 jam. Setelah dia mendidih kan pertama saya bilang didiamkan di suhu ruangan 16 jam. Ya, pertama kan dia 60 derajat tuh. 60 derajat tuh saya setengah jam. Setelah itu naikin dia sampai 90. Nah, setelah 90 dia mendidih, nggak usah lama-lama, begitu mendidih tutup, langsung asapnya jangan keluar. Jadi supaya elektronya itu, jadi ini ya saya jelasin maksudnya, semuanya kita energi ya, kita mengandung elektro gitu. Jadi kalau Pak Andika nangkep ikan itu pada saat dia ditangkap itu elektronya tuh tinggi. Elektro itu maksudnya ya daya vitaminnya, kesegarannya. Begitu kita makan rasanya enaknya minta ampun dibandingin ikan yang udah 3 hari kita ini. Ya. Begitu juga daun-daunan semuanya. Jadi yang kenapa saya bisa aja untuk kita beli alat nih ya, kita bikin sebagai pil supaya lebih awet kan, atau sebagai bubuk itu bisa. Cuman elektronya kurang. Karena dia mesti melalui beberapa tahap-tahap gitu loh. Yang kita ini tuh begitu kita dapat daun ini elektronya, kita ini fermentasi sebentar biar dia bersenyawa, kita minum. Nah sisanya itu kita bisa masukin kulkas. Kenapa bisa masukin kulkas? Itu untuk memperlambat fermentasi mereka. Karena dia akan berfermentasi terus tuh. Fermentasi itu maksudnya dia akan berubah rasa gitu. Tapi kalau dia di suhu ruang tuh paling dia butuh seminggu lah baru dia nanti oksidasi. Oksidasi itu berarti dia ada perubahan warna. Oksidasi itu bukan berarti dia bisa diracun, enggak. Setidaknya dia berubah warna sedikit, tapi nggak ada masalah. Makanya kita bisa masukin kulkas tuh. Habis dia dingin, kita bisa minum kapan aja. Atau misalkan Mas Andika tuh mau minum sedikit, langsung minum, nanti bikin lagi itu juga bagus. Tapi kalau kita nggak mau repot, bikin yang banyak, masukin kulkas, gitu loh. Siap-siap. Berarti dari itu semua, belajar nyampurnya dari mana? Kan pasti kan daun alpukat sekian, daun binaung sekian. Berarti kan itu ada rumus, nggak mungkin dong pakai rumus dong. Itu belajarnya dari mana? Otodidaka? Saya nggak bisa itu belajar dari mana ya. Itu cuman apa sih kreativitas saya gitu loh. Saya nyoba-nyoba gitu loh. Awalnya kan saya minum kunyit. Kunyit. Pada saat saya mulai ngerasa kok apa sih kayak ada apa sih namanya kayak pegal-pegal gitu, kayak ini kunyit bagus memang tapi kurang gitu menurut saya. Terus saya minum jahe, minum apa gitu rutin ya gitu. Saya rasa kurang juga. Terus saya pikir kalau orang zaman dulu itu kan kayak di film kungfu, kalau ada orang keracunan kan kadang-kadang dia ngunyah-ngunyah nih, dia nyari-nyari apa bahan-bahan apa. Itulah inspirasi saya. Saya bilang kalau karena di sini kan emang natural ya. Natural itu maksudnya emang ciptaan Allah itu tidak akan bertentangan, maksud saya gitu. Jadi kalau daun sirsak dengan daun mangga itu tidak akan bertentangan secara molekul, secara zat-zat kimianya. Jadi saya bilang kenapa kalau nggak saya campur aja gini, setidaknya 7 daun ini gitu loh, pasti akan lebih dahsyat kan ininya kan. Karena dari daun kelor sendiri aja itu kan masuk dalam di PBB itu masuk dalam apa namanya tanaman ajaib kan. Ya food apa ya pokoknya dia God gitulah, tree of God lah maksudnya. Jadi tanaman Tuhan karena dia memang luar biasa itu. Dia bisa sebagai asam amino, bisa sebagai pengganti makanan, apapun semuanya lah. Yang orang kelaparan itu semuanya bisa gitu. Dan dia anti kanker, anti
diabetes tuh, daun kelor tuh. Luas juga pengetahuan Gitu. Pak Jerry ini ya. Ya ini karena memang ibu saya juga kebenaran juga kan emang dia ahli kan, ahli buat masker, ahli buat ramuan-ramuan gitu. Oh, berarti ada keturunan. Berarti dari kecil juga sering bersinggungan ya sama hal kayak gini. Cuman ya. untuk yang ini otentik memang emang inspirasi saya untuk yang daun-daun yang saya campur ini. Nah, oke. Nah, terus ini berarti dosisnya umum ya buat semua orang, nggak ada beda-beda dosis ya. Misalnya saya keluhannya pengennya nurunin berat badan, atau yang satu lagi kena asam urat. Jadi pokoknya ramuan yang Pak Cherry bikin ini untuk semua. Pasti kalau diminum dengan baik, berat badannya juga turun, asam uratnya juga turun, kolesterolnya juga turun gitu. Jadi kuncinya itu adalah konsistensi. Jadi semua hal itu Mas Andika konsistensi. Mas Andika belajar ilmu manajemen, Mas Andika harus konsistensi di situ. Mas Andika belajar ilmu teknologi, IT, podcast apa, itu adalah konsistensi untuk belajar di situ kan. Begitu juga dengan minuman seperti ini gitu loh, apa kesehatan ini itu mesti konsistensi memang. Seperti orang berdoa, kita nggak dikabulin, kita selesai ya udah selesai. Tapi kalau kita doa terus istiqomah, istilahnya kita istiqomah, konsistensi itu kuncinya adalah konsistensi. Mantap. Jadi dalam segala hal minum apa aja itu jadi, karena Indonesia ini surganya rempah-rempah, surganya obat-obatan alami gitu. Itu surganya Indonesia. Jadi kalau misalkan saya mau milih ini aja timun dengan kunyit atau kunyit dengan serai saya campur, boleh. Tapi minumnya setiap hari rutin, terutama mau tidur, karena mau tidur itu adalah cara hati kita tuh regeneratif kan, apa namanya, secara biologis, secara sistem tubuh itu akan regeneratif. Jadi biasanya kalau paling bagus adalah mau tidur dan bangun tidur. Oke Pak Cherry, berarti sekarang tadi udah diceritain itu produk-produknya yang cara buatnya begini, begitu, begini. Nah ini produknya bisa dibeli di mana nih? Oh iya, kita ada toko namanya Sustain Grow. Sustain Grow. Sustain Grow Indonesia. Nah, nanti kita share di ini linknya ada. Nama produknya Sublime. Sublime. Sublime ya, Sublime. Sublime itu artinya sesuatu yang sublime, itu sesuatu yang istimewa, yang divine. Divine itu memang dari atas, dari Tuhan. Sesuatu yang divine, berhubungan dengan Tuhan lah ibaratnya gitu. Berhubungan dengan semesta, nature, alam. Gitu loh. Itu bentuknya liquid atau kapsul atau liquid. Karena memang saya lebih berpikir ini mengenai elektro, seperti saya bilang tadi, kalau kita nangkep ikan atau kita motong kambing, itu lebih enak langsung dimakan. Begitu dipotong, itu elektronya masih tinggi. Secara dia punya vitamin, apa namanya, kesegarannya itu luar biasa. Dibanding kita simpen dulu dia selama 3 hari atau sehari gitu, sehari 3 hari itu kurang. Jadi kita ambil langsung buat gitu. Jadi elektronya dapetnya. Oke, ini usianya berapa sekarang Pak? Saya usianya 52. 52. 53 udah lumayan lah. Oh, nggak masih lagi muda. pensiun ya. Bener kan 55 pensiun. 56. Iya. Tapi aman Pak. Aman, masih alhamdulillah. sehat sampai sekarang. Atau gimana, olahraganya apa nih? Atau resepnya apa nih? Ya olahraga sih ya harus ya kita. Jadi yang bisa menandingi pikiran itu, penyakit itu adalah olahraga. Pertama ibadah ya, kita ibadah ya. Jadi kita serahin apa-apa tuh ke yang atas. Kedua kita olahraga gitu loh. Terus ketiga juga kita silaturahmi. Terus jaga makan. Nah itu. Tapi saya selain saya olahraga, saya rutin minum herbal. Saya itu sehari 2 kali. Tapi herbal sendiri apa? Herbal sendiri saya. Tapi sebenarnya Mas Andika bisa apa aja, karena memang kan seperti saya bilang, Indonesia itu surganya rempah-rempah. Ada yang memang jenis rimpang itu jenisnya kunyit, jahe, temulawak itu rimpang. Ada jenis biji-bijian, ada jenis bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, ya kan? Ada jenis rumput-rumputan, serai, gitu-gitulah. Itu Indonesia luar biasa gitu. Ada jenis biji-bijian termasuk lada, apa itu kan. Itu luar biasa Indonesia. Apapun yang Mas Andika pilih, asal konsisten. Jadi kalau misalkan Mas Andika saya milih kunyit sama lada, oke. Tapi rutin minumnya. Sampai misalkan setelah 2 bulan 3 bulan bosan saya mau milih yang jahe sekarang saya jahe campur serai.
gitu misalkan, bikin tiap hari, minum tiap hari, itu rasain deh dalam waktu sebulan, itu rasain sendiri. Emang kalau yang nature itu tidak langsung instan seperti kita minum obat dokter, pusing langsung hilang, enggak, tapi dia pelan-pelan membentuk sistem di dalam tubuh. Jadi dia seperti istilahnya pasukan khusus lah dalam tubuh kita. Pada saat dia udah kebentuk pasukan khusus itu, setiap penyakit yang datang dia akan halal. Imunnya, ya itulah imun. Tapi seperti saya bilang, segala hal itu harus konsistensi, the key ini. Kuncinya adalah konsistensi, kuncinya. Jadi apapun yang Mas Andika pilih, konsistensi. Siap. Seperti misalkan, oh saya lambungnya akut, ada cerita nih dokter ya, dokter itu lambungnya akut, dia seorang dokter, dia lambungnya akut, dia udah ini operasi tidak sembuh juga, sampai dia ketemu seorang ahli herbal, dia bilang minum temulawak setiap hari, banyak dia bikin tiap hari temul, dalam 2 bulan alhamdulillah sembuh. Dan pada saat dia balik lagi ke dokter yang untuk ini, dokternya bingung, wah ini udah nggak apa-apa lambungnya gitu. Gitu. Jadi dia pelan-pelan gitu. Insya Allah kalau kita rutin itu imun kita kuat, terus awet muda. Karena kan apa yang buat kita cepet tua itu adalah penuaan sistem tubuh gitu kan. Jadi secara dalam tubuh itu namanya circadian itu namanya seperti kayak matahari berputar di porosnya, sama juga kita juga begitu gitu loh. Jadi sel-sel kita tuh dihidupkan diremajakan lagi dengan itu. Itu sih kuncinya konsistensi, minum itu, terus olahraga. Oke. Nah, tuh guys ya, itu udah banyak ilmu dari Pak Cherry Mega. Sekarang ada nggak sih pesan-pesan buat generasi muda dan tua, terutama generasi muda nih yang ya masih muda, penyakitnya udah banyak ya kan? Kita udah nggak usah cerita kayak gitu lah. Mungkin kita cerita di tempat lain, nanti di hari yang lain. Tapi minta tipsnya dong Pak, supaya bugar gitu, sampai usia segini tetap bugar. Itu untuk semua generasi, itu pesan-pesannya apa Pak? Kuncinya adalah ya seperti saya bilang tadi ya, pertama kita jaga apa yang kamu makan gitu, lihat apa yang kamu makan, dari mana sumbernya. Kalau bisa sih kita semua itu harus balance kan, seperti kalau kayak ada negatif ada positifnya gitu loh. Jadi generasi muda kan semua masih bagus tuh, sistem tubuh masih bagus. Cuman kalau kita boros sama energi kita kan seperti baterai. Pada saat Mas Andika umur mungkin 15-16 tahun itu baterainya kuat sekali. Mas Andika boros, mau begadang, mau apa, mau main perempuan, mau apa, itu masih kuat. Sampai umur 25 mulailah dia dicas masih bagus. Masuk ke 28, 29, 30 mulailah tuh ngecasnya lebih lama gitu kan, gitu loh. Jadi kuncinya adalah kita ini kan udah nggak bisa lepas dari polusi ya sebenarnya. Jelas kok asap ya. Asap kendaraan itu kan mengandung karbon ya. Karbon tuh nggak jelek buat paru-paru, buat pernapasan. Tapi itu dari luar, eksternal gitu loh. Kayak asap apa semua itu eksternal. Yang paling bagus kita membina dari dalam. Sebab selain kita menjaga lingkungan juga, kita juga dari dalamnya harus kuat gitu loh. Ya seperti kita jaga makanan, terus kita harus olahraga gitu. Olahraga tuh jelas harus. Jadi kalau dia bilang, oh saya nggak ada waktu mau olahraga gitu loh. Sebenarnya bukan masalah itu, ini masalah niat. Males. Yang mahal, justru yang mahal itu adalah sakit. Iya. Kalau Mas Andika sakit, kalau udah sakit berat, mau ratusan juta, mau dari kaya, jadi miskin. Apalagi yang miskin, waduh, mau makin kesek. Maksudnya gitu kan. Nah, kaya itu ada, maksudnya sehat itu adalah murah. Cuman niat kita, sekali lagi niat lagi, gitu loh. Jadi olahraga, jaga makanan, olahraga. Oke. Ya tuh guys ya, ada 3 hal yang dari Pak Cherry ceritain yang tadi ya. Yang pertama adalah konsistensi is a key. Kalau nggak konsisten percuma, mau minum apaan aja atau mengerjakan apapun harus konsisten. Yang kedua adalah jaga pola makannya yang baik dan benar. Yang ketiga adalah bagaimana caranya kita menghalau hal-hal negatif yang ada di luar, dari polusi udara, dari dalam kita, niat. Kalau niatnya juga nggak ada ya nggak bisa deh. Yang keempat, satu lagi adalah gimana cara kita memaksimalkan apa yang ada di negara kita nih, yang paling banyak tuh rempah
rempah banyak, apa banyak, semua nih harus kita maksimalkan lah, kita minum dan lain-lain. Mungkin itu aja Pak Ceri Ya. hari ini. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Dan akan ada pembicaraan lanjutan di hari yang lain untuk bicara yang lebih lain lagi. Makasih, selamat malam. Malam.